Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Pitarot. Tapi hari ini aku akan bacain zodiak. Kali ini aku akan bacain Taurus dari tanggal 21 April ya sampai tanggal 20 Mei. Nah, ini zodiak aku. Kalau kamu zodiaknya apa? Tulis aja ya. Tapi teman-teman pokoknya sabar ya. Semuanya akan aku bacain. Cuma memang aku bacainnya per hari, oke? Nah, aku nggak mau panjang kali lebar. Aku mau bacain Taurusnya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku akan mulai kocok kartu aku. Eh, kok ngocok zodiak sendiri? Berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku sudah kocok. Puas nggak ya? Puas lah ya. Oke. Nah, aku akan biasanya itu general dulu ya, yang ya. General, kesehatan, rezeki, baru percintaan. Oke. Sekarang aku mau baca secara general. Ada apa sih Taurus di bulan Oktober ini, atau di ya udah di pertengahan bulan Oktober sampai akhir Oktober. Oke. Kira-kira ada gambaran apa sih Taurus? Aku akan mulai dari secara general dulu. Wow. Oke. Oke. Secara general yang aku bacakan, insya Allah ada beberapa target, ada beberapa harapan, ada beberapa doa di sini yang jadi nyata. Apa sih kira-kira? Mungkin teman-teman punya doa, ya Allah semoga saya lulus ujian kedokteran, atau semoga bulan ini hamil, atau semoga saya mendapatkan pekerjaan baru gitu. Jadi ada sesuatu hal yang dari kartu aku di sini insya Allah jadi nyata. Ya walaupun dengan gaya-gaya kritis kalian gitu kan, tapi insya Allah jadi nyata. Cuma di sisi lain kalau bisa nih Taurus nih jangan terlalu mager ya. Emang sih Taurus itu kan apa, kerbau ya? Banteng. Kerbau apa banteng sih? Banteng. Banteng bukannya kerbau. Pokoknya Banteng Amerika kan berburu. oh, banteng Amerika kerbau. Nah, sambil intermezzo ya sama-sama itu. Jadi ibarat kata kerbau kan emang ya dia giat banget ya membajak sawah gitu. Tapi kan kalau udah mager-mager banget, nah itu sama. Jangan terlalu mager dengan keadaan yang ada, jangan terlalu mager juga dengan kondisi yang ada, karena takutnya dengan posisi mager ternyata di depan itu ada berlian. Nah, karena kamu terlalu mager jadi yang lain udah dapat berlian dulu, Taurus yang lain udah kejar gitu. Jadi kalau bisa jangan terlalu mager dengan keadaan yang ada, harus lebih optimis, harus lebih punya pemikiran lagi langkah-langkah ke depannya seperti apa. Terus aku juga lihat dari kartu aku yang ketiga, di secara general ini kalau untuk Taurus itu adalah, aku membacanya adalah ada sosok ibu sih. Kalau aku baca sosok ibu ini kadang rindu ya dengan kita gitu, maksudnya dengan anak-anaknya yang berzodiak Taurus. Kadang si ibu ini juga minta lebih diperhatikan, minta lebih ditanya ya, Bu udah makan belum gitu. Karena aku tangkap dari kartu aku sih sosok ibu ini kayak sering mendoakan kita ya, malah banyak hasil yang kita dapatkan dari ibu. Nah, kiranya sih aku lihat seperti itu. Dan secara general juga dari Taurus ini ya, kalau aku baca alhamdulillah sih apa yang dia mau bisa kegapai, tapi memang dengan cara usaha ya. Tapi di sisi lain yang tadi aku lihat, kalau kalian mager jangan sampai keserobot sama Taurus yang lebih lincah lagi. Kalau misal kita usianya 35-an nih gitu kan, atau bisa diserobot sama Taurus yang usia 20-an gitu istilahnya. Cuma secara general insya Allah banyak hal positif yang akan kalian dapatkan, banyak mimpi jadi kenyataan insya Allah yang kalian dapatkan. Ada sosok ibu yang rindu sama kamu, ada sosok ibu yang selalu berharap kabar tentangmu. Tapi di sisi lain jangan mager, jangan malas, jangan pesimis saat melakukan sebuah usaha. Saat ini usaha kamu turun bukan berarti di sini ada kesalahan dari diri kamu atau ada persaingan dari orang lain, tapi di sini ada kondisi ekonomi hampir seluruh rakyat Indonesia dan mungkin seluruh dunia itu adalah lagi lesu. Mau jualan apa aja lesu. Yang penting di sini satu, optimis, jangan males, jangan cuma bisa kerjanya mageran doang nungguin hasil. Salah. Tapi apapun yang kalian kerjakan, ayo optimis. Karena insya Allah di bulan ini
ada beberapa harapan dan mimpi yang akan jadi nyata untuk Taurus. Amin ya robbal alamin. Itu Taurus dari secara general. Kalau dari segi kesehatan, wow. Kenapa keluar kartu emak lagi nih? Berarti kalau dari segi kesehatan, yang pertama itu aku lihat dari kartu aku adalah tenggorokan. Berarti jangan suka minum es. Gue banget nih, setiap hari gue minum es nih teman-teman, beneran nih. Tenggorokan, jangan suka minum es. Berarti di sini radang panas dalam nih kalau aku tangkep ya. Terus di sini ada kartu perut. Mungkin perut itu apa ya? Asam lambung, mules-mules, masuk angin, nah bisa dari perut. Dan di sini juga yang tadi aku bilang tenggorokan ini adalah sambal juga nih, agak titik, pokoknya tenggorokan nih berarti kan panas dalam dan sejenisnya ya. Nah ini hati-hati, nah dari situ bisa menyebabkan pilek. Nah jangan sampai pilek nih, nanti dikira aneh-aneh nih sama sakit yang ada zaman sekarang. Nah terus sakit kedua, bukan sakit kedua ya, tapi gambaran kesehatan yang kedua, kesehatan faktor keturunan. Faktor keturunan dari sosok ibu. Nah ibu almarhum mamaku, maknya itu darah tinggi. Ya jangan sampai gue darah tinggi. Nah itu dia kalau tak lihat. Jadi ada faktor kesehatan dari sosok ibu. Terus udah gitu aku juga lihat dari sini kan kita sudah semakin hari semakin berumur ya. Jadi jaga pola makan. Nah gue nih ya orang Taurus. Jadi kayak ngebacain diri sendiri. Jadi ngebacain diri sendiri ya. Nah itu aku lihat dari kartu aku. Nah yang terakhir sih di sini ada emosi yang dewasa. Berarti artinya adalah gini teman-teman, kesehatan itu juga berawal dari emosi. Berarti banyak ujiannya dari orang Taurus ini adalah banyak orang yang julid, netizen yang iri sama kalian, yang iri sama zodiak Taurus, yang membuat zodiak Taurus emosi. Jangan sampai emosinya dari zodiak Taurus ini adalah membuat kamu jadi sakit. Contohnya, tiba-tiba kamu emosi, kamu pingsan, kamu nggak sadar darah tinggimu naik. Tiba-tiba kamu emosi, kamu teriak-teriak, nggak sadar toto pita suara putus. Jangan sampai jadi ngerugiin diri sendiri gitu kan. Jangan sampai jadi ibarat kata kamu dijulitin orang lain karena bikin kamu sakit hati sehingga malah nyiksa diri sendiri. Itu dia. Dan yang terakhir nih, kesehatan dari Taurus itu adalah kesehatan habis patah hati. Nah ini nih, jangan sampai si Taurus ini patah hati, males makan, nah mahnya kambuh no naik. Males makan, yang ada nangis mulu, dehidrasi nih di tenggorokan, totalnya sakit. Nah itu dia. Jadi balik lagi, sebenarnya intinya di satu ini kartu menggapai semuanya. Ini dua bisa dari penjelasannya. Jadi untuk kesehatan Taurus, hati-hati tenggorokan, jaga pola makan, jangan minum es, jangan makan sambal, ada unsur gorengan, tapi kan enak ya itu semua. Nah terus udah gitu di sisi lain juga ada unsur perut. Di sini ada bisa asam lambung, bisa emas, bisa buang-buang air, bisa masuk angin. Ditambah juga ada kesehatan dari faktor keturunan ibu, dan ada juga kesehatan dari sakit hati kita terhadap orang lain. Sakit hati kita terhadap orang lain bukan artinya putus cinta saja, tapi bisa saja dari omongan orang atau netizen yang selalu saja mencari kesalahan kita. Kan kita sakit hati, kita meratapi, kita nangis-nangis, kita nggak mau makan, kita nyiksa diri, yang ada malah kita drop. Nah jadi itu dihindari teman-teman. Jadi harus ayo jaga kesehatan dari sekarang, apalagi udah berusia. Kalau bisa makanannya jangan yang aneh-aneh. Oke, itu dia aku lihat dari kartu aku nomor kartu aku nomor dari zodiak Taurus tentang sebuah kesehatan. Nah dari rezekinya Taurus nih, yang bismillahirrahmanirrahim, rezekinya Taurus, waduh. Wah ini harus berhati-hati nih ya. Oke, rezekinya Taurus sebenarnya aku lihat di bulan Oktober ini cukup bagus, bahkan ada beberapa kali omset yang masuk, ada beberapa kali juga istilah kasarnya gajinya teman-teman di Oktober ini mungkin yang bekerja bisa full gitu kan. Cuma hati-hati nih teman-teman nih, ada gambaran kehilangannya itu aku bisa bilang yang pertama itu adalah hati-hati untuk uang palsu. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran aku uang palsu. Terus yang kedua, hati-hati, selalu aku mengingatkan orang-orang itu adalah kalau ada orang mau pinjam duit gak usah dikasih, takutnya tidak dibayar ataupun bayarnya lama. Terus yang ketiga juga hati-hati di sini kalau mau beli barang kiranya bilang asli ternyata palsu. Nah ini berarti gue hati-hati nih. Nah terus yang keempat aku juga lihat di sini hati-hatinya itu adalah faktor kecerobohan. Tapi enggak sih kalau faktor kecerobohan, kalau aku lihat sih hati-hatinya ini lebih kecenderungan sama orang ya. Jadi kayak kita nggak tegaan sama orang, misalnya Toto minjemin duit sama orang yang pada akhirnya ternyata orang itu
ngebohongin kita yang tahu-tahu nggak dibayar. Pokoknya intinya seperti, atau dia ngejual barangnya ke kita, ternyata barangnya palsu. Nah gitu. Dan yang tadi aku lihat uang palsu, artinya uang palsu tuh gini, apalagi kondisi ekonomi sekarang ya guys, dia mungkin mau ngasih duit 100.000, terus misalnya mau beli es oyen harga 5.000, es oyennya nggak punya ininya, atau masukin mau nggak mau es oyen kembaliin 95.000, ternyata uangnya uang palsu kan. Nah kasihan ya. Nah jadi kalau aku boleh saran, harus lebih berhati-hati aja untuk segi rezeki di si Taurus ini. Dan bagusnya Taurus itu tipe orang yang tidak pernah menyerah. Ada kartu keegoisan. Saat dia mengalami kondisi terpuruk, contohnya ada orang yang nggak suka sama dia, ada orang yang mungkin pembeli atau customer atau kliennya membuat dia harus ekstra sabar. Nah tapi dibalik itu semua, kegelutannya dari Taurus, kegigihannya dari Taurus itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang baik. Karena apa? Karena Taurus suka egois dengan keadaan, suka gigih dengan apa yang dia mau dan apa yang dia harapkan. Itu yang aku lihat dari kartu aku untuk segi rezekinya Taurus. Jadi lebih berhati-hati ya kalau Taurus. Nah yang terakhir, percintaan nih untuk Taurus. Oke, kalau percintaan di Taurus gini, sebenarnya simple. Jomblo itu tidak dosa. Artinya adalah, seandainya dalam hubungan kalian tidak ada kebahagiaan, hanya situasi kondisi kamunya seperti digantung, mendingan putus. Putus itu nggak dosa, putus itu juga belum tentu nggak bahagia. Daripada kamu menjalani hubungan ini tapi kamu tersiksa batin, tersiksa yang ada nangis, sakit hati, tapi kamu tidak bisa bergerak, mendingan ambil keputusan di mana kamu bisa mundur pelan-pelan, sambil kamu membenahi diri, sambil kamu membiayai ekonomi, sambil kamu membuka hati buat berlian yang lebih baik di sana. Buanglah si perak ini kamu untuk mendapatkan berlian. Jadi kalau percintaan juga aku lihat di sini memang belum terlalu beruntung ya. Jadi harus lebih berhati-hati. Dan Taurus juga di sini jangan gampang emosi. Kalau emosi yang aku takutkan adalah malah nanti kalian jadi gampang putus. Misal emosi dikit-dikit putus, dikit-dikit putus, tau-tau putus beneran. Yang mungkin pasanganmu yang awalnya nyantai, bercanda, putus, tapi lama-lama ngerasa gue gerah juga ya diomongin putus mulu. Nah, jadi kalau aku lihat dari kartu aku, teman-teman harus bersabar, harus lebih tenang, dan harus harus mawas diri juga. Karena aku lihat dari kartu aku di sini, kalau kiranya memang kamu tidak nyaman, keadaan kamu tidak bisa diperbaiki, banyak faktor di mana kamu sakit hati dan kecewa, ayo ambil keputusan. Jangan kamu nyiksa diri kamu dengan keadaan yang ada. Jangan kamu nyiksa hanya untuk demi status kamu punya pacar, karena belum tentu yang punya pacar itu bisa bahagia, tapi yang jomblo itu nggak bahagia, belum tentu. Daripada kamu tersiksa batinnya, mendingan kamu pikirkan lagi untuk bertahannya. Dan insya Allah sih kedepannya selalu dapat yang lebih baik, insya Allah. Dan ibarat kata bisa memberikan kamu kedamaian, ketenangan untuk mencari rezeki, membuka hati kamu buat orang yang baru. Itu yang aku lihat untuk Taurus dari segi percintaan. Nah, sudah aku bacain semuanya. Semoga Taurus di bulan Oktober ini selalu lebih baik gitu, dan lebih berhati-hati, karena tadi yang aku sudah menjelaskan dari faktor rezeki juga. Terus lebih juga jaga kesehatan semuanya, kita semua insya Allah selalu dalam lindungannya Allah. Next, habis Taurus apa kalau nggak salah Gemini ya. Next, Gemini aku bacain. Terima kasih banyak teman-teman supportnya, dukungannya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.